Buka firman Tuhan, kitab Nehemia. Saya ingin meneruskan apa yang hari Kamis lalu kita pelajari bersama, untuk memberikan dasar yang lebih lengkap kepada setiap saudara memahami dan mengerti akan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita berkaitan dengan harta atau milik yang Tuhan percayakan kepada kita. Bisa minta tolong whiteboardnya digeser. Saudara sekalian, nanti sebagian dari apa yang saya sampaikan mungkin merupakan hal yang baru buat saudara, tetapi secara jujur saya berkata kepada saudara bahwa ini pengalaman yang real dan saya mengalami akan kenyataan itu, dan saya membagikannya kepada saudara dan membuat saya berdoa supaya ini membuat saudara sekalian mengerti akan semuanya. Ya, mari kita lihat Nehemia pasal yang kedua. Perhatikan pada ayat yang ke-10. Saudara yang Kamis lalu berhalangan hadir, Anda bisa melihat pada kasetnya, Anda bisa dengar di kasetnya. Dan ini akan merupakan kelanjutan dari apa yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya saya mau buat beberapa summary atau ringkasan dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama, kita belajar bahwa kuasa untuk mendapatkan kekayaan, the power to get wealth, itu berasal daripada Allah. Sehingga ketergantungan kepada Tuhan harus merupakan sesuatu yang mutlak dalam kehidupan kita. Oleh karenanya segala sesuatu yang menjadi milik Tuhan harus kita kembalikan tanpa ada usaha untuk mengambil sebagian kecil apapun dari apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Dan kita belajar bahwa dalam kitab Maleakhi, mereka yang hidup dalam keadaan terkutuk pertama-tama tidak minta berkat dulu baru kemudian mengembalikan. Dalam keadaan terkutuk mereka harus belajar mengembalikan akan apa yang menjadi milik Tuhan yang selama ini mereka ambil untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, yang kedua adalah itu proses di mana kita harus, bukan proses tapi sikap hati di mana kita harus punya yang namanya takut akan Tuhan lebih besar dibandingkan dengan takut kepada manusia. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah bahwa perpuluhan itu bukan semata-mata hanya 10%, tapi sebetulnya itu merupakan simbol daripada suatu total number. Nomor 10 atau angka 10 itu merupakan total number, suatu angka yang membuktikan akan keseluruhan akan hati kita. Memberikan 10% itu dengan segenap hati, ya itu akan merupakan suatu sikap simbol daripada sikap hati kita yang utuh di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, kita belajar bahwa itu harus dibawa kepada storehouse, rumah di mana disimpan akan makanan. Dan kita belajar bahwa tidak boleh kita membagi-bagi sendiri, tapi harus dibawa kepada kaki rasul-rasul, dan merekalah yang kemudian membagikannya. Dalam Kisah Rasul kemudian mereka menempatkan diaken-diaken, orang-orang yang memang punya tanggung jawab untuk membagikan akan berkat yang dikumpulkan, yang ditaruh di kaki para rasul. Nah, kita juga harus punya sikap hati yang benar, yaitu dapat dipercaya, tidak kita makan sendiri. Yang kedua, kita harus belajar untuk mendisiplin diri kita. Alkitab berkata, poverty and shame will come to him who neglect discipline. Kemiskinan dan celah akan datang kepada dia yang menolak akan disiplin didikan daripada Tuhan. Dan jangan dipakai untuk kepentingan pribadi, dan jangan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Kalau ada orang memberikan korban untuk tujuan A, biarlah itu disalurkan untuk A, bukan kita singkirkan untuk kepentingan yang lain, sekalipun sama-sama pekerjaan Tuhan. Nah, gereja harus mengerti akan prinsip ini. Yang ketiga adalah prinsip belajar likuidasi, bagaimana kita membayar hutang dari apa yang ada yang Tuhan berikan. Bayarkan hutang dulu, lalu kemudian hidup dari sisanya.
Nah, saudara sekalian, itu merupakan prinsip yang kita pelajari bersama-sama hari Kamis yang lalu. Dan saya percaya bahwa itu membuka mata rohani banyak kita untuk kita mau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tetapi kita harus mengerti bahwa setiap orang yang akan hidup dalam ketaatan di hadapan Tuhan, orang itu tidak akan pernah dibiarkan setan melakukan akan kehendak Tuhan dengan begitu bebas tanpa tekanan. Nah, sekarang mari kita lihat roh jahat yang mencoba dan senantiasa akan menghalangi kita untuk membuat kita tidak melakukan akan kehendak Tuhan. Ada handicapnya, ada hambatannya, ada halangannya. Yang pertama, lihat dulu dalam Nehemia pasal 2 ayat yang ke-10. Alkitab berkata demikian. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal. Mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Saya mau ulang lagi, Anda perhatikan. Pada waktu itu Nehemia kembali ke Yerusalem. Dia bermaksud membangun akan tembok. Tapi Alkitab berkata, ketika hal itu dilihat, didengar oleh Sanbalat dan Tobia, Alkitab berkata, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Perjanjian lama itu merupakan bayang-bayang daripada perjanjian baru. Tobia dan Sanbalat itu sebetulnya musuh-musuh Israel. Dan kita belajar bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Nah, kalau ada yang akan mengusahakan kesejahteraan buat kita, akan ada pihak yang kesal, kata Alkitab. Nah, sebetulnya kata yang dipakai itu bukan hanya kesal, tapi digunakan kata grief, duka yang sangat dalam. Roh Kudus bisa didukakan, tapi setan juga bisa duka. Nah, dukanya ini apa? Dalam bahasa aslinya, kata grief di sini dipakai kata rua, R-O-O-A. Dan kata rua itu sebetulnya terjemahan literalnya adalah to do evil, melakukan suatu kejahatan, tindakan yang jahat. Kalau kita akan dibuat limpah, kita akan disejahterakan oleh Tuhan, maka setan akan to do evil, akan rua, akan grief, akan kesal. Itu bukan sekedar rasa kesal dan marah yang dibatin dalam hati mereka, bukan. Tapi yang terjadi adalah perasaan grief atau duka atau rua itu adalah to do evil. Suatu tindakan akan mereka buat untuk mereka bisa melakukan hal yang jahat kepada kita, sehingga kesejahteraan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita akan dicoba disabot semaksimal dia bisa. Dengan berbagai cara mereka akan mencoba menyabot kehidupan kita, dan dengan berbagai cara mereka akan mencoba merusak akan kehidupan kita, sehingga apa yang kita yakini berasal dari Allah tiba-tiba sepertinya terhapus di tengah jalan dan tidak menjadi kenyataan. Ini hal yang kita mesti mengerti, karena saya perhatikan ada banyak orang yang kemudian sudah menyadari kebenaran, lalu Anda mulai melakukan firman. Nah, pada waktu kita melakukan firman, pada waktu itulah sebetulnya iblis berkata, kita harus hajar, kita harus sikat orang ini supaya apa? Tidak lagi mereka percaya akan kebenaran. Dan ini merupakan hal yang wajar yang kita harus hadapi. Dan oleh karena itu Tuhan dorong saya, dia berkata, sampaikan ini supaya mereka mengerti bahwa ada hal yang mereka harus hadapi. Tetapi kebenaran itu, Alkitab berkata, you shall know the truth, engkau akan mengenal kebenaran, and the truth shall make you free. Dan kebenaran itu akan membebaskan saudara. Jadi tidak usah khawatir, tetapi kita harus mengerti bahwa ini akan terjadi. Kalau ada maksud Tuhan yang baik untuk membuat kita sejahtera, maka setan akan kesal, dia akan begitu marah, dia akan duka, dia jengkel sekali. Dan kejengkelannya itu bukan sekedar perasaan yang dipendam, tapi to do evil, ruah, itu merupakan kata yang dipakai di sini. Dan kata ruah ini, dengarkan,
ini berlawanan dengan kata mercy, kemurahan. Artinya yang dia kerjakan sesuatu yang tidak mendatangkan mercy atau kemurahan. Dan kata kemurahan, kata mercy di sini dalam bahasa Ibraninya akhirnya melahirkan kata El Shaddai tadi, saudara. Kata El Shaddai artinya yang pertama adalah the God who has more than enough, Allah yang lebih dari cukup, atau Allah yang maha kuasa. Tapi pengertian lain adalah Allah yang lebih dari cukup. Kenneth Hagin berkata El Shaddai artinya the God who is more than enough, Allah yang lebih dari cukup. Mercy, kebaikan dia itu akan memberikan kita lebih dari cukup. Dari kata mercy ini lahir kata El Shaddai. Kata El Shaddai artinya the God who is more than enough, Allah yang lebih dari cukup. Berarti perbuatan ruah ini adalah membuat kita kurang memadai. Ya kan, saudara? Kalau ini cukup misalnya ya, ini batasan cukup. Allah itu memberi more than enough, lebih dari cukup. Kebalikannya kurang cukup, tekor bahasa sehari-harinya, saudara ya. Nah ini yang terjadi. Kalau dia mulai to do evil, dia ruah, itu berkebalikan dengan mercy, dengan kebaikannya. Kebaikannya ini yang akhirnya membuat kita berkata, dialah El Shaddai, the God who is more than enough, Allah yang lebih dari cukup. Nah kebalikannya adalah ruah, tentu tekor tadi, saudara. Bukan lebih dari cukup, tapi kita akan dibuat tekor oleh Tuhan. Nah ini merupakan peperangan rohani yang orang percaya harus mengerti, karena kita akan menghadapi ini ya. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi. Nah sekarang lihat, Tobia ini berkali-kali mencoba untuk membunuh atau bahkan menghentikan akan usaha pembangunan. Dia pernah akan membunuh akan Nehemia, tapi kemudian gagal. Nah kemudian ketika Nehemia sedang pergi, Tobia mulai bergerak lagi. Karena musuh-musuh ini selalu ingin membuat mereka hidup dalam keadaan kekurangan. Nah apa yang terjadi? Sekarang perhatikan kitab Nehemia yang sama. Lihat pada pasal yang ke-13. Saya akan bacakan mulai ayat yang keempat. Anda perhatikan karena ini berkaitan terus sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi pertama-tama mari kita lihat dulu ayat yang keempat. Nehemia 13 ayat yang keempat. Setelah berbagai cara yang keras mereka pakai kalah, tetap mereka berusaha. Dan waktu sekali ini bisa masuk, saudara, itu akibatnya tekor. Lihat Nehemia 13 ayat 4. Tetapi sebelum masa itu Imam Eliasid yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami, yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas, dan persembahan persepuluhan dari gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi, dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Jadi itu ada tempat storehouse, gudangnya bait Allah, tempat nyimpan perpuluhan persembahan jemaat. Itu oleh Imam Eliasid, karena bisa dekat, diajak dekat dengan Tobia mau. Tobia itu diberi tempat di situ. Bayangin saudara, gudangnya bait Allah, tempat menyimpan makanan dan kekayaan, itu dipakai oleh Tobia. Dari sejak semula, roh Tobia ini memang tidak suka kalau melihat orang Israel hidup dalam keadaan baik, hidup dalam keadaan sejahtera, hidup dalam keadaan limpah. Mereka buat ruah, to do evil, melakukan kejahatan, segala macam cara mereka lakukan. Ketika Eliasid jadi imamnya, dia begitu dekat dengan Tobia, lalu diberi tempat. Di tempat mana? Tempat di mana kekayaan itu disimpan. Nah, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Lihat seterusnya ayat yang ke-6.
Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel itu, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas ke rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perbendaraan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaraan, kuangkat Imam Selemnya dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya seorang Lewi. Sedang Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserai tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Dengar baik-baik, saudara. Tuhan mempunyai hukum, ya. Tuhan memberikan hukum dalam kitab Maleakhi itu, hukum yang luar biasa. Kalau engkau mengembalikan milik Tuhan, Allah akan memberkati engkau, membuka tingkap langit, dan Tuhan yang menghardik sendiri belalang pelahapnya. Itu janjinya. Tapi ketika umat Tuhan, dengarkan, ketika umat Tuhan mulai tidak setia dengan perintah Tuhan, itu sebetulnya memberi ruangan buat roh Tobia yang tidak senang kalau kita sejahtera masuk dalam hidup kita. Dengarkan, kenapa ruangan itu bisa dipakai Tobia? Bukan karena pertama-tama imam berkata jangan memberi perpuluhan, bukan. Tapi karena umat berhenti mentaati perintah Tuhan, akhirnya gudangnya kosong. Gudang yang kosong itulah yang sebetulnya tempat menyimpan harta milik Tuhan dimasuki oleh Tobia. Padahal orang ini tidak senang kalau Israel hidupnya sejahtera. Ketidaktaatan kita akan membuat roh Tobia itu masuk dalam hidup kita, lalu akan membuat hidup kita jauh dari sejahtera atau tekor tadi, saudara. Yang semestinya Allah memberikan mercy, El Shaddai, the God who is more than enough, Allah yang lebih dari cukup. Tiba-tiba Tobia sudah masuk di tempat yang paling vital bagi kehidupan para pelayan Tuhan. Dan di situ sebetulnya dia bercokol dan dia menempati sebagai rumahnya. Dan Nehemia begitu marah, dia bongkar, dikeluarkan semua. Lalu dia perintahkan mereka melakukan kembali firman Tuhan sebagaimana yang seharusnya. Saudara bisa mengerti itu? Yang menarik roh itu menguasai kita, yang membuat hidup kita tidak sejahtera, hidup tidak mengalami kesejahteraan dari Tuhan, adalah ketika kita tidak taat, sehingga bilik tempat milik Tuhan disimpan, dimasuki oleh Tobia, dan roh ini tidak senang kalau kita hidup dalam kesejahteraan. Sekali lagi saudara sekalian, kalau ada ruang untuk roh ini masuk, pertama-tama adalah bukan karena roh itu kuat, tapi oleh karena kita tidak mentaati akan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya kalau orang percaya mentaati akan apa yang Tuhan buat, saudara, engkau dan saya tidak akan pernah bisa membiarkan roh Tobia itu bercokol dalam kehidupan kita, sehingga dia yang tidak senang kalau kita mengalami kesejahteraan akan didepak, disingkirkan keluar dari kehidupan kita. Amen, saudaraku. Yaitu merupakan hal yang kita mesti perhatikan. Nah, dengarkan baik-baik. Dalam perjanjian lama, hal yang mirip sama terjadi, tapi dalam bentuk yang sedikit berbeda. Coba lihat Kisah Rasul pasal 16, saudara. Kisah Rasul pasal 16. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-16. Kisah Rasul
pasal 16. Lihat mulai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Perhatikan kata roh tenung. Dalam terjemahan lain sebetulnya itu roh piton. Python, spirit, roh piton. Saudara tahu piton ya? Piton itu ular yang besar, yang bisa menelan bahkan manusia. Dia bisa makan kambing satu, dia juga habis, saudara. Ini roh piton. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Roh ini berkaitan dengan uang. Penghasilan besar. Teruskan lagi. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Nah, dengarkan saudara, roh ini apa? Ini bentuknya roh piton itu besar sekali. Dan ular ini kalau menangkap mangsanya tidak dipagut. Kalau ular kobra itu dipagut dan bisanya mematikan. Roh ular piton ini lain. Biasanya dia melingkar di pohon yang besar, lalu dia tunggu mangsa lewat, apakah itu babi hutan atau orang atau kambing. Lalu kemudian dia akan mulai turun, dia nyambar. Ketika nyambar, tidak langsung dia pagut, tapi dia belit korbannya, dililit. Karena badannya besar dan itu kuat sekali. Ketika dibelit begini, makin lama makin keras, makin keras, makin keras, kerak sampai tulang-tulangnya hancur. Ini roh ini pinter mempresto, saudaraku ya. Kambing presto, manusia presto, babi hutan presto. Ini dibelit dengan kekuatannya, mati lemas, tanpa luka kadang-kadang. Baru kemudian dia makan. Jadi dia makan pelan-pelan sampai di perut, terus dia tidur lagi. Bisa sebulan tidur gitu. Nanti kalau lapar, dia ke pohon lagi, dia cari lagi. Nah, roh piton ini saudara, itu kalau masuk dalam kehidupan kita, biasanya ada banyak hal yang kita bisa pelajari, tapi saya mau sampaikan satu aja berkaitan dengan penghasilan besar. Biasanya roh ini akan membawa pada yang empunya, yang dililit itu, keinginan untuk mendapatkan penghasilan. Mereka nyembah roh tertentu. Dalam hal ini roh tenung. Mereka memakai karena mereka ingin penghasilan besar dalam hidup mereka. Dan ini yang membuat kita namanya tamak, lalu kemudian cinta akan uang, dan kita ingin kaya. Orang yang dililit, yang dikuasai roh piton ini, orang yang membawa roh piton ya. Kalau Anda ketemu orang yang punya roh ini repot saudara, karena roh ini yang diserang adalah leader, pemimpin. Di dalam gereja, kalau ada orang yang dikuasai roh semacam ini, di luar omongannya rohani sekali. Lihat perempuan ini teriak-teriak apa? Ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Loh, bener apa omongannya itu saudara? Teriak-teriakannya itu rohani. Jadi ngikuti hamba Tuhan, pemimpin diikuti sambil teriak-teriak. Sehingga orang berkata, wah ini rohani, tapi ada pitonnya. Tujuannya apa? Itu mau diisolasi sebetulnya. Orang itu dibelit.
Yang dia cari mesti pemimpin atau orang-orang potensial yang punya potensi besar untuk membangun kerajaan surga. Dia akan dekati, lalu dia mulai belit. Omongannya sangat rohani. Dan orang semacam ini yang dikuasai roh piton ini bisa sudah terima Yesus, masih dikuasai. Anda akan lihat cirinya: tamak, greedy, yang dicari penghasilan besar, lalu hubungannya dengan cinta uang dan ingin kaya. Kalau Anda membaca Alkitab, ketiga hal ini merupakan jebakan yang paling mengerikan untuk menghancurkan akan hidup orang percaya. Nah, saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Ketika akhirnya Paulus tengking, memang yang dirasuk roh piton ini perempuan, tapi sebetulnya yang dikuasai siapa? Ya tuan-tuannya. Ketika ditengking hancur, maka Alkitab berkata tuan-tuan itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Saya berani berkata begini, ini bahaya sekali. Kita mesti hati-hati. Kalau Anda punya kecenderungan ini, saya harap tidak ada di sini ya. Kalau Anda punya kecenderungan tamak, cinta uang, ingin kaya, hati-hati. Karena sekali roh itu hancur, mungkin pada periode tertentu betul-betul engkau diberi uang, saudara. Betul-betul engkau diberi penghasilan oleh roh ini. Tidak ditentang, engkau akan terima, sehingga engkau makin cinta uang, makin ingin kaya. Tapi ketika roh itu hancur, saudara akan hancur hidup. Nah, saya ini baru ngalami minggu lalu ya, Senin yang lalu. Ini saya tahu berkaitan dengan masa lampau, tapi Tuhan baru melepaskan dari hati saya akan belenggunya ini minggu yang lalu. Saya sudah lupa peristiwa-peristiwa yang lama itu. Tapi hari Senin seperti saya pulang dari Ungaran dengan Pak Marso, dengan saudara Victor, mata saya ngantuk sekali. Saya ingin tidur. Jadi saya masuk kamar, saya lihat Kesia sudah tidur, saya berbaring di sebelahnya, pengen tidur. Tiba-tiba badan saya itu demam, nggak enak, demam sekali. Loh, Tuhan ini apa? Kok panas sekali? Saya pikir urapan, nggak gini kalau urapan, kerasa panasnya lain. Ini bukan urapan ini. Ini kayak demam, tapi saya nggak sakit. Telat makan Pak? Enggak, sudah makan di Ungaran saya. Jadi nggak sakit, nggak apa. Tiba-tiba jadi panasnya panas demam gitu. Tapi nggak tahu gimana, mata saya ini terlalu berat untuk buka lagi, jadi saya tidur, saudara. Nah, waktu tidur itu saya nggak lama, tidur hanya sebentar. Saya mimpi. Dalam mimpi itu jelas sekali, saya melihat seperti balok putih ini, gede, saudara. Dan balok itu dililit ular piton. Ini kepalanya di sini gitu ya, kepalanya di sini. Ini ngelilit gitu, gede sekali. Dan waktu itu saya lihat dari ekornya lepas gitu. Saya lihat lepas. Nah, waktu saya perhatikan, balok itu ternyata sudah begini nih bentuknya. Jadi bekas ini lilitan itu masih kelihatan. Ini sebetulnya hampir hancur nih. Dan Tuhan membuka sesuatu kepada saya. Roh itu betul ada. Itu bukan hanya pengajaran orang tertentu, tapi roh itu betul ada. Dan hari itu saya mengalami kemerdekaan total. Nah, orang yang kena dipakai oleh roh ini, begitu ditengking, habis. Seluruh penghasilannya lenyap dalam sekejap. Anda akan ketemu orang-orang gini, tamak, cinta uang, pengen sugih, rakusnya, jahatnya luar biasa. Tapi kok diberkati? Sebetulnya bukan semata-mata Allah memberkati. Memang dia memberkati orang baik, orang jahat. Dia beri matahari, dia beri hujan. Tapi roh ini sebetulnya cenderung membuat kita makin cinta uang, karena dia juga nyarikan duit bagi orang yang dia kuasai, saudara. Dan nanti dia akan dipakai membelit orang-orang lain untuk menghancurkan hidup dan pelayanannya. Saudara sekalian, ini mengerikan sekali kalau kita tidak hati-hati. Nah, orang yang dikuasai oleh spirit ini akan cenderung ke self-center, mementingkan akan kepentingan sendiri, tidak lagi peduli dengan Tuhan. Nah, orang yang semacam ini satu kali kelak berkatnya mesti terhambat.
dari pihak Tuhan akan berhenti. Sementara waktu dari pihak piton ini masih mungkin carikan uang buat kita, tapi dari pihak Tuhan akan berhenti. Pada waktu kita mengalami ini, hati-hati saudara, karena pada waktu rohnya dihancurkan, habis seluruh yang kita punya akan habis. Kenapa? Karena kita hidup oleh karena cinta uang, ingin kaya, dan oleh karena ketamaan dalam kehidupan kita. Jadi belajar dalam dunia roh ini ada banyak aspek yang kita harus perhatikan betul-betul. Itulah sebabnya Allah berulang kali menandaskan, jangan ingin kaya, jangan ingin kaya, jangan cinta uang, jangan tamak, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Berulang-ulang diajarkan seperti itu. Arahkan hatimu total kepada Allah, jangan hanya kepada dirimu sendiri. Dan Tuhan mengerti bahaya akan hal ini, sehingga seringkali Tuhan didik kita. Begitu kita mulai self-center, mementingkan diri sendiri, Tuhan mulai pukul, hardik kita dengan banyak hal. Supaya apa? Roh ini tidak menjerat dan menguasai kita. Nah sekarang lihat akan kitab Hagai, saudara. Hagai pasal yang pertama. Hagai pasal yang pertama. Saudara tahu, saya tambahkan cerita ya. Jadi ketika kami ngalami ini, saya dilepaskan. Ini spirit ini jahat, saudara. Ada dua teman yang pada waktu itu ikut berdoa sama-sama di Ungaran. Yang seorang sore itu mobilnya turun ke Semarang, Panther baru, langsung ditabrak. Dan itu pintu sebelah kanan robek, saudara. Saya nggak tahu ruginya berapa Yusuf ya, harga pintunya Panther. Berapa ratus ribu tuh, mahal. Sobek, saudara, pintu Panther baru sobek. Saya berkata, oh setannya nyabet situ. Saya bilang gitu ya, nyabet, sobek. Yang seorang lagi sakit, saudara. Jadi jangan main-main, ini ngeri sekali. Ngeri sekali. Dan dia mesti cari pemimpin, saudara, untuk dihancurkan pelayanannya. Dan kita sering kali gak bisa asal nengking-nengking, gak bisa. Tuhan punya cara untuk mengatur kita luar biasa, sampai akhirnya kita merdeka, bebas sekali. Dan aneh sekali, begitu siang saya ngimpi begitu, sorenya teman yang membantu mendoakan kena mobilnya, sobek pintu depannya. Yang seorang lagi sakit. Dan saya berkata, wah, piton lepas kami diberkati. Dia berkata, iya kamu diberkati, aku gantian seret katanya. Itu saya tanya lagi, ngamuk, kira-kira begitu ya. Tolong didoakan, ya wes kita saling mendoakan. Saya berkata gitu. Tapi ini yang terjadi, betul-betul saya mengalami, saudara. Ini roh yang jahat sekali. Itulah sebabnya Allah ini berkali-kali menekankan kepada kita, jangan rakus, jangan tamak. Itu merusak hidupmu sendiri. Nah sekarang lihat Hagai pasal yang pertama. Allah itu cinta kepada kita luar biasa. Hagai pasal pertama. Lihat mulai ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa?
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Ayat 16 pasal kedua. Pasal 2 ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimanakah keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Ini artinya apa? Bocor, kebocoran, terkorupsi, hilang, gak tahu kemana. 50 cuman 20, gak jelas, kacau saudara. Allah berkata, aku telah memungkul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan 9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait suci, bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Baru diletakkan batunya, belum jadi saudara. Tuhan berkata, mulai hari ini aku memberi berkat. Semua yang Tuhan ajarkan kepada kita, menjauhkan kita dari roh ini. Karena roh ini tidak senang kalau kita hidup dalam kesejahteraan. Engkau akan dibelit terus untuk cinta akan uang. Dan cara ibadah kita adalah ibadah dijadikan sebagai sumber keuntungan. Orang yang dikuasai roh Piton dan juga rohnya Tobia ini, orang ini akan punya keinginan menjadikan ibadah sumber keuntungan. Datang ibadah yang dicari keuntungan untuk diri sendiri, karena motivasi hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Allah mendidik kita. Begitu hati kita keliru, Dia tahan berkatnya. Supaya apa? Kita selalu punya hati yang benar di hadapan Tuhan kita. Nah sekarang perhatikan ayat yang terakhir, bagian yang terakhir, 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9. Dan saya akan sambung sedikit nanti dengan bagaimana kita bisa mengalahkan akan roh ini dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh memberikan akan kekuatan kepada kita untuk mengatasinya. 2 Korintus pasal 9, perhatikan mulai ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Lihat, Allah sanggup, saudara. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan,
Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Lihat, Paulus sudah berkata, orang yang terlibat dalam pelayanan kasih, memberi dengan harta mereka, itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tapi melimpahkan syukur kepada Allah. Korbanmu membuat syukur dari banyak orang naik di hadapan Tuhan. Tapi ternyata itu membutuhkan akan tahan uji. Karena akan diuji. Dengan apa? Roh ini akan mencoba menghantam kita. Kalau engkau tahan, tetap berkata, aku kerjakan perintahmu Tuhan. Luar biasa hasilnya. 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Karunia kasih, pelayanan kasih itu karunia yang tak terkatakan. Itu ada ujiannya. Dan semua kita akan bersyukur sekali kalau kita bisa melewati semua dengan baik. Dan ketaatan kita itu ketaatan oleh karena pengakuan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, sekarang bagaimana mengatasinya? Saudara akan mengalami ujian. Kalau iblis melihat bahwa ini orang berpotensi dibuat sejahtera oleh Tuhan, dia mungkin akan datang dalam kehidupan kita, dibiarkan Tuhan datang. Tapi ingat akan apa yang dibuat oleh Yesus. Setiap kali iblis datang mencobai, dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Perkatakan firman dalam hidupmu, dan saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena roh ini menimbulkan grief, menimbulkan duka. Dan duka itu membuat kita tertekan. Spirit of heaviness menekan kita. Pada waktu roh itu mulai menyerang, perkatakan firman Tuhan. Dalam bahasa Gerika, kata confession, pengakuan kita, digunakan kata homologos. Dan kata homologos, logos kita tahu adalah firman Tuhan ya. Homologos artinya kita berkata-kata sebagaimana Tuhan berkata-kata. Kita mengucapkan sesuatu sesuai dengan yang Tuhan ucapkan. To say the same word as God. Mengucapkan akan kata yang sama, kata-kata yang sama sebagaimana Tuhan mengucapkan. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Ketika iblis datang mencobai dia buat homologos. Dia perkatakan seperti yang Tuhan katakan. Ketika semua menyerang, engkau katakan seperti yang Tuhan katakan. Itu akan menghancurkan akan roh piton yang dalam kehidupan kita. Ketaatan kita akan kebenaran, memperkatakan yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, akan membuat kita meraih kemenangan yang luar biasa yang berasal dari Dia. Amen, saudara sekalian. Saya bersyukur, jujur saya berkata, saya bersyukur dan sedikit terkejutlah. Saudara, hari Kamis lalu kita belajar tentang harta milik Tuhan. Dan secara pribadi saya melihat luar biasa.
Hari Minggu yang lalu ketika saudara membawa akan perpuluhan dikembalikan ke Tuhan, itu 2 kali lipat dari yang biasanya. Saya kaget sekali, surprise buat saya, karena itu merupakan kejutan yang sangat besar. Teman-teman yang kita minta untuk menghitung uang juga kaget, mungkin kecuali Bu Yuni ya. Bu Yuni itu punya anointing khusus saudara. Itu persembahan, saudara boleh cek 1 kali. Kalau itu betul ya berikan dia, boleh juga. Kalau keliru ya enggak usah. Ini berkali-kali terjadi. Kalau itu persembahan dibawa, dimasukkan tas biasanya saudara ya. Sebelum dihitung nanti dia bawa ya. Cukup nimbang, diangkat. Dia tahu berapa nilainya saudara. Dan kemarin ngomongnya persis. Selisih itu enggak sampai banyak. Tahu persis. Dan waktu dihitung saya enggak pernah. Saya kalau coba ngangkat tuh enggak ngerti yuk. Ini berapa? Enggak ada urapan ke situ. Ya saudara, bendara punya urapan khusus, ngangkat ngerti berapa itu ngerti saudara. Mungkin akan terkecoh kalau isinya cek semua, mungkin akan terkecoh ya. Kalau cek itu sak lembar tapi nilainya bisa tinggi sekali, itu mungkin baru terkecoh kalau isinya cek semua. Tapi kalau itu uang itu anointingnya kuat, kontak langsung ngerti gitu. Dan saya kaget sekali memang apa yang dicapai luar biasa. Itu yang kita dapatkan dalam satu persembahan, dalam 1 hari Minggu itu hampir persembahan 1 bulan dari biasanya. Bayangin saudara. Dan saya tahu itu artinya saudara orang-orang yang teachable, yang gampang diajar, langsung ngerti akan kebenaran Tuhan. Dan saya tahu engkau akan diberkati, pasti itu. Tapi lihat, kalau engkau diserang oleh roh ini yang tidak mau kalau hidupmu sejahtera. Ada seorang teman berkata begini, wah saya beli pak kasetnya supaya saya ingat terus dan tidak lupa. Setan itu mencoba terus supaya nanti sudah 3 bulan lupa saudara. Supaya engkau tidak sejahtera. Itu aja. Tapi perkatakan homologos seperti yang Tuhan perkatakan. Saudara akan hidup dalam anugerah Allah yang luar biasa. Sebelum kami menikah, kira-kira hampir setahun sebelum menikah, istri saya berdoa kepada Tuhan pada waktu itu. Dan dia berdoa dan dia berkata, Tuhan apa yang engkau mau untuk kami sebelum kami menikah. Dan ketika dia berdoa buat saya, Tuhan berkata, aku akan membukakan rahasia-rahasia kerajaan sorga. Dan saya bersyukur sampai dengan hari ini dia tepati akan janjinya. Lalu kemudian dia berdoa, Tuhan apa yang engkau mau kerjakan buat aku. Dan pada waktu itu Tuhan membukakan firman Tuhan tentang wanita-wanita yang melayani Tuhan Yesus dengan hartanya. Saudara, dari apa yang ada, kami mengerti, kami melayani juga dengan harta. Sehingga setiap kali Tuhan memberkati, kami berdoa, Tuhan ini untuk apa? Apakah kami harus salurkan kepada orang lain atau tidak? Dan itu merupakan blessing tersendiri. Itu merupakan berkat tersendiri. Dan itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Kalau Anda terlibat dalam pelayanan memberi, saudara akan tahu betapa sukacitanya setiap kali tanganmu diulurkan memberkati orang lain. Itu adalah sukacita yang tidak terkatakan, betul-betul tidak terkatakan. Baru kita tahu apa artinya terlebih berkat memberi daripada menerima. Luar biasa. Kalau kita bisa merasakan dari tanganku ini, aku bisa memberkati orang lain. Itu merupakan sukacita yang luar biasa. Dan saya percaya anugerah Tuhan tetap akan diberikan kepada kita untuk membuat setiap kita mengalami kesejahteraan dari Dia. Amen, saudaraku. Mari berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan dan terimakan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada saat ini Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu, kesejahteraan yang dari Tuhan turun dalam kehidupan kami. Roh piton sudah dihancurkan, roh tenung dipatahkan. Kami merdeka dari semuanya itu Tuhan. Dan kami mau raih setiap kemenangan yang Kau sediakan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kesejahteraan yang diusahakan oleh Yesus sendiri biar turun dalam kehidupan setiap kami. Kami pulang dengan penyertaan daripada-Mu dan berkat daripada-Mu juga. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Suci tinggal dalam hidup kami sekalian malam ini sampai Engkau datang yang kedua. Demi nama Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara.